الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Amma ba'd. Baik Allah, baik hadirun rahmatullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim wa sallallahu alaihi karim sajidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Raya Al-Insan rahimahullah. Tiada kata yang paling indah yang dapat kita ucapkan selain ucapan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayah dari inayahnya pada hari ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang mulia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat di 6 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Khatib mengajak hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang akan menghantarkan kita selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, baik kepada mahdoh maupun ghairul mahdoh. Berbaik kepada sesama makhluk Allah juga menjadi sangat penting. Sehingga terjalinlah hablunallah wa hablun nas, jalinan yang kuat antara Allah dengan kita dan kita dengan makhluk sesama Allah, sesama makhluk manusia atau hamba-hamba Allah yang ada di bawah ini. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ada satu sinyalemen yang kuat yang menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya mengalami kerugian. Sinyalemen ini ditujukan kepada manusia pada umumnya. Khatib khawatir jangan-jangan di antara kita atau sebagian besar kita ini tergolong orang-orang yang akan merugi. Seseorang yang rugi dalam hal perkara dagang misalnya mungkin lantaran kurang hati-hati, kurang perhitungan, sehingga seseorang mengalami kerugian. Namun hadirin, kerugian ini akan dapat kita tutupi manakala kita melakukan kegiatan perdagangan di masa-masa yang akan datang, dan mungkin saja justru akan memperoleh keuntungan sehingga kerugian sebelumnya dapat kita tanggulangi, karena memang untung rugi merupakan hal biasa dalam suatu dagang atau bisnis. Namun hadirin sekalian, kerugian yang dimaksudkan di sini yang disinyalir bukanlah kerugian dalam hal perkara dagang
Dan bukan juga kerugian yang ada di dalam dunia ini saja, tetapi kerugian yang akan dibawa mati atau kerugian yang akan diderita seseorang sejak di dunia ini hingga di akhirat kelak nanti. Dan tidak ada lagi kemampuan, kesempatan untuk menebusnya, untuk mengulanginya. Hadirin, khatib yakin kita semua tidak ada yang ingin rugi dalam hidup ini. Kita semua ingin untung apapun status, profesi, dan jabatan kita. Apakah kita seorang pegawai, karyawan, anggota TNI ataupun Polri, pengusaha, buruh, tani, nelayan, pedagang, seniman, bahkan para pensiunan. Semuanya tidak ada yang ingin rugi dan semua ingin untung dalam hidup ini. Baik keuntungan yang bersifat material dan atau keuntungan yang bersifat non material, keuntungan yang bersifat jasmani dan atau keuntungan yang bersifat rohani. Hadirin, kenapa sejarawan ini menyatakan bahwa manusia itu pada umumnya mengalami kerugian? Padahal tak seorang pun di antara kita yang ingin rugi dalam hal ini. Sudah merupakan tabiat dan naluri manusia sepanjang zaman. Betapa tidak, hadirin, orang-orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang rugi itu adalah lantaran mereka mengandalkan dirinya, menyandarkan dirinya dan menggantungkan dirinya kepada sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Karena kita yakin kita sebagai orang-orang yang beriman hanya Allah lah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung dan tempat kita meminta. Hadirin rahimahullah. Di dalam surat Al-Asr ayat 1-3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan waktu. Karena perkara waktu inilah terkadang manusia itu lalai. Karena perkara waktu inilah terkadang manusia itu salah hitung, salah perhitungan. Betapa mudahnya kita menghabiskan waktu begitu saja. Betapa cepat kita dimakan oleh waktu. Namun sayang, banyak di antara kita yang tidak atau belum menyadarinya. Umur kita yang semakin tahun semakin bertambah, pada hakikatnya justru semakin berkurang dan semakin berkurang, terus berkurang. Hitungannya memang bertambah, namun jatah kita untuk hidup di dunia ini semakin berkurang. Oleh karenanya hadirin, tidaklah berlebihan jika Rasulullah SAW mengingatkan kita sekalian dalam sabdanya. Qala Rasulullah SAW, "Ihdanil khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla saqamika wa faragaka qabla shughlika wa shababaka qabla haramaka wa ghinaka qabla faqrika." Hadirin, perhatikanlah 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara. Kalau bahasa yang sangat-sangat keras, rampaslah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara, yaitu hidupmu sebelum datang ajalmu, jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu, manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatanmu sebelum datang waktu sempitmu, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang masa fakirmu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan minimal 5 perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW ini kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka orang-orang inilah yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang rugi, seperti dinyatakan Allah dalam surat Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Hadirin rahimahullah, ada orang yang mengandalkan dirinya atau menggantungkan harapannya hanya pada harta benda yang dia miliki. Dia pagi, dia petang, bahkan sampai larut malam, kesehariannya selalu disibukkan dan usaha-usaha mencari harta benda. Dia sangka hartanya itulah harapan segala-galanya. Dia berharap dengan hartanya ini dapat membawa hidupnya bahagia, dapat membawa hidupnya bahagia dengan hartanya, kehormatan dirinya akan bertambah, status sosialnya akan menjadi lebih baik, dan seterusnya. Pada mulanya dia ingin menguasai harta, namun tanpa disadarinya ia sendiri justru yang dikuasailah harta yang dia miliki sendiri. Sering dia tidak dapat tidur lantaran terlalu memikirkan harta benda yang dia miliki. Akal dan pikirannya hanya tercurah untuk mencari dan menumpuk-numpuk harta, sehingga tak jarang melalaikan dia untuk mengingat Allah, dan melalaikan dia untuk berbuat baik kepada sesama, bahkan melalaikan ia untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Makan seharian saja dengan keluarga tidak sempat dalam satu meja. Bayangkan hadirin sekalian. Sehingga waktunya habis dan tak tersisa sedikit pun, karena habis untuk usaha menjadi usaha tanpa kendala, tanpa diimbangi dengan ibadah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, manusia hidup memang memerlukan harta. Bahkan harta merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Namun demikian Islam mengarahkan agar harta yang kita peroleh hendaknya kita pergunakan sebagai bekal dan sarana bagi kesempurnaan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Cinta kepada harta boleh-boleh saja, tetapi hati yang lewat cinta pada harta pada gilirannya akan memperbudak dan menjauhkan diri kita sendiri, akan menjadi diri kita sendiri. Kalau sudah demikian keadaannya, maka tidak ayal lagi harta akan menjadi cikal bakal sumber malapetaka, dan tidak saja di dunia ini tetapi sampai ke akhirat kelak nanti. Hadirin, tengoklah di sekeliling kita, tidak sedikit nilai yang tinggi dan luhur dapat dikalahkan oleh nilai yang rendah dan tak terpuji, karena harta persaudaraan terputus. Terjadi saling menyakiti, saling menganiaya, saling menzalimi, sedikit menyikut terjadi pertikaian, perselisihan, perkelahian, bahkan sampai bunuh-membunuh disebabkan karena harta. Jika sudah demikian keadaannya, maka harta tidak lagi menjadi kebanggaan, tidak lagi menjadi tumpuan kebahagiaan, namun harta justru akan membuat hidup sengsara, tidak aman dan tidak tentram. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, banyak lagi contoh-contoh lain sikap dan pendirian serta perilaku orang-orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang rugi. Sekarang timbul pertanyaan kita hadirin, jika Allah menyatakan bahwa manusia itu pada umumnya mengalami kerugian, tentu tidak semuanya manusia itu akan merugi. Ada pengecualian, seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta nasihat-menasihati di dalam menegakkan kebenaran dan nasihat-menasihati di dalam melakukan kesabaran. Hadirin masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah, jika kita ingin terhindar dari tuduhan Allah sebagai manusia yang merugi, tentu harus mampu memenuhi minimal 3 persyaratan. 3 persyaratan tersebut antara lain yang pertama, amanu, yaitu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman.
Hadirin, Allah tidak suka diduaan, apalagi ditinggalkan. Allah tempat meminta dan tempat bergantung. Allah tidak suka dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena hadirin, yang kedua adalah wa amilus sholihat, yaitu beramal soleh, jadi melakukan tindakan sosial untuk kemanusiaan yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh orang baik. Wa amilus sholihat, dengan baik dan benar kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita peduli dengan sesama. Kita saling mengingatkan kepada sesama kita, kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga hadirin, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dalam hal ini amar ma'ruf nahi munkar, yang terakhir inilah yang dikenal dengan Islam sebagai tugas dakwah. Hadirin, kalau kita berbicara tentang dakwah, tugas kita semua janganlah ada di antara kita yang beranggapan bahwa tugas dakwah ini adalah tugasnya para dai, para ustaz, para kiai. Tetapi tugas dakwah adalah tugas kita semua secara pribadi tanpa terkecuali. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan olehku walaupun hanya satu kata yang kau dapatkan dariku. Hadirin rahmatullah, berdakwah itu tidak saja dilakukan melalui ucapan lisan di atas mimbar seperti ini, tetapi berdakwah itu mengandung arti dan pengertian yang amat luas dan dalam. Bagi kita yang punya keterampilan melukis barangkali, maka lakukanlah dakwah melalui lukisan yang kita buat. Misalnya melukis masjid, melukis kaligrafi Al-Quran, dan membuat lukisan-lukisan lainnya yang bernuansa Islami. Dan bagi kita yang pandai menyanyi barangkali, maka laksanakanlah dakwah melalui pesan-pesan syair lagu yang kita nyanyikan. Dan bagi kita yang bekerja sebagai pedagang barangkali, maka lakukanlah dakwah melalui kegiatan-kegiatan jual beli dengan mengedepankan segi-segi kejujuran. Dan bagi kita yang berstatus sebagai pegawai atau karyawan atau anggota TNI Polri, maka lakukanlah dakwah dengan menunjukkan etos kerja yang baik, melayani masyarakat dengan baik dan benar tanpa reserve, tanpa harapan apa-apa. Dan kemudian kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti menipu, korupsi, pungutan liar bumi, dan sebagainya. Oleh karena hadirin, apapun pekerjaan kita, apapun status jabatan dan semuanya itu dapat kita manfaatkan untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Hadirin rahmatullah, di khutbah ini khatib mengajak hadirin sekalian, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan risalah suci ini ke tengah-tengah umat, ke tengah-tengah jamaah, sehingga kehadiran Islam betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, dan kita sebagai pengikut setianya menjadi mukmin yang sesungguhnya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Menjadi mukmin yang sesungguhnya menjadi umatan wahidah, umat yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dan kita bisa memberi contoh teladan kepada saudara kita yang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Allah bainakum minal fa'idin al-aminin
Walana wa iyyakum bi ibadis shalihin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah an'amana ni'matin iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyyu ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran allazina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna kama maulana tasnal qawmi. Allahumma nalqala wal bala wal wara wal basha wal munkar wa siyuba mukhtalifat wa sadariha ma wa minha min baladi Indonesia hadha khassa wa min buldan muslimin amma innaka la tuhibbul qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.